Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya izin ya untuk kali ini karena materinya cukup banyak, ada tambahan ya tahun ini ya. Untuk PA ditambah dengan sampai 2 kali ya. Nah, karena materinya akan dipadatkan untuk hari ini, maka nanti minta izin saya akan di atas. Sebenarnya total ada 4 cuman ini tak sampaikan dulu 3 karena waktunya saya belum tahu nanti cukup apa tidak. Jadi intinya kita akan belajar nanti ada 3 PPT ya, kita belajar bersama-sama. Nanti kalau ada yang kurang jelas begitu mau selesai, begitu sudah selesai akan saya berikan jeda untuk bertanya dulu. Gitu nggih, kita akan sharing gitu nggih. Oke, nanti ada absen ya. Absen udah semua ya. Sambil mulai muter semuanya nggih, gitu nggih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Oke, bagaimana mau selebrasi juga ujian skripsi? Oke, kakak-kakaknya ujian skripsi nih. Hari ini kita akan belajar tentang patologi pada sistem endokrin gitu ya. Jadi perkenankan saya akan menyampaikan dulu tentang inti dari sistem endokrin itu ya. Jadi sebenarnya sistem endokrin itu seperti namanya sih gitu. Endokrin. Artinya dia menghasilkan sesuatu. Ya, satu bentar. Jadi dalam semua, hampir semua ya, kayaknya semua ya, semua kelenjar-kelenjar atau semua organ yang berhubungan dengan sistem endokrin itu ada bentuk kelenjar. Masih ingat bentuk kelenjar? Di mana kelenjar itu ada lumennya. Kemudian sel-sel yang melapisi dinding dari kelenjar itu, sel-sel yang bisa bersekresi. Ya, gitu ya. Jadi minimal biasanya bentuk dasarnya bisa kuboid, bisa kolumner gitu. Oke, itu yang pertama. Jadi dia bisa bersekresi. Nah, sekretnya ini ya, ada yang kemudian diberikan atau dikeluarkan di dalam kelenjar itu sendiri. Sebagaimana yang akan kita lihat di minggu depan ya di praktikum, yaitu pada tiroid misalnya. Kita bisa melihat dalam tiroid ada warna ya gitu nanti ya di tengah-tengah seperti ada massa amorf yang isinya, nah itu karena dia sekret berarti dia pasti ada sesuatu dong yang penting di situ gitu. Nah yang penting di situ adalah bahwa massa amorf tadi itu menghasilkan hormon. Hormon tersebut ya, karena endokrin, hormon tersebut diambil lagi oleh epitel tersebut untuk dimasukkan ke dalam darah. Semoga bisa mengerti, walaupun tidak saya tulis di situ ya. Gitu nggih. Jadi sistem endokrin kita bayangkan resumnya adalah sistem organ-organ yang saling berkaitan, di mana setiap organ ada bentuk kelenjarnya. Di dalam kelenjar itu ya ada dinding yang melapisi, epitel yang melapisi itu bisa menghasilkan sesuatu, sekret. Dan hasil dari sekret ini ada kandungan hormon-hormon yang gunanya adalah untuk meregulasi sistem kerja tubuh yang terkait dengan organ tersebut. Intinya di situ, ya. Contoh paling nyata adalah di tiroid ada massa koloid, di mana massa koloid mengandung T3 dan T4. T3 seperti namanya, triiodothyronin dan tetraiodothyronin atau sering dikenal dengan nama tiroksin. Oke, di situ ya, semoga bisa. Yang kedua, dua besar adalah yang saya ambil dari sistem endokrin. Permasalahannya adalah dalam sistem endokrin tadi itu organnya berkaitan. Jadi ada yang jadi mesin utamanya ya di hipotalamus, nanti ada di bawahnya ada hipofisis. Nah di dalam hipofisis tadi ya, kan ada hormon-hormon tadi. Ya. Hormon-hormon tadi itu kemudian menyuruh organ tertentu di bawahnya lagi, downline-nya lagi gitu.
Jadi ini kita sedang belajar tentang upline dan downline gitu. Gitu. So, dari situ sebenarnya nanti gampang nanti ya akan masuk ke dalam patologi. Kalau udah begitu udah ngerti konsepnya nanti. Kan dalam sistem endokrin di patologi itu tidak mungkin kita hanya melihat gambaran mikroskopisnya aja. Yang pertama kita harus tahu klinisnya dulu. Nah nanti ya kalau saya memberikan soal kasus berarti harus tahu dulu klinisnya dulu apa. Ya, klinisnya dulu apa yang nampak gitu ya. Kemudian dilihat baru dari gambaran mikroskopisnya ya gitu ya. Ya Allah, udah mulai ngasar toh. Ya jam pira sih? Cepet temen. Perasaan subuh kan jam 4 ya. Subuh jam 4, maghrib setengah 6 ini 2 Oke ya. Lanjut deh, berarti saya percepat. Oke. Ini ya Kak ya. Jadi semua ada manifestasi klinisnya gitu. Saya minta izin saya teruskan ya, gitu ya. Nanti kecuali kalau pas adzan yang di sini ya kita break dulu. Oke, langsung maju. Pertama sekarang kita belajar tentang hipofisis, ya. Hipotalamus nggak usah ya skip ya di sana. Kita langsung ke hipofisis. Hipofisis, ya, ada 2 kan, ada di depan, ada di belakang, ya, anterior dan posterior. Masih ingat tentunya ya seperti ini. Lebih gampangnya ya. Jadi ada 6 hormon pada adenohipofisis ya. Ada somatotrop, ada laktotrop, ada kortikotrop, tirotrop, dan gonadotrop. Ya, trop semua dia, hormon pertumbuhan sebenarnya ya. Gitu, tentang pertumbuhan. Udah bisa mulai kebayang? Oke, lanjut. Ya. Ada patologi pertama kita harus tahu dari hipofisis adalah kalau ada lesi pada hipofisis akan menyebabkan hormon tadi akan berlebihan. Yang disebut dengan hormon trofik ya tadi ya. Itulah yang disebut dengan hiperpituitarism. Itu dulu ya. Ya. Jadi kalau ada peningkatan hormon trofik yang kelihatan pada manifestasi klinis dari pasien tersebut, berarti kita udah bisa bilang dia ada hiperpituitarism. Oke? Ya. Namun, di sini saya mau menyampaikan, tadi kan baru kelihatan dari manifestasi klinisnya. Kan nggak tahu, bener nggak ini disebabkan karena lesi yang ada 2 hal besar, lesi yang sifatnya non-neoplastik, bukan massa tumor, dan ada lesi yang sifatnya neoplastik. Yang disebut dengan di sini, saya sampaikan adalah paling banyak bentuknya adenoma hipofisis. Sekalian ya di situ ya. Jadi ada lesi, saya ulangi, lesi di mana ada peningkatan hormon trofik itu disebut dengan hiperpituitarism. Itu hanya ada di hipofisis. Tapi peningkatan hiperpituitarism bisa disebabkan oleh lesi non-neoplastik ketika di situ ada inflamasi atau lesi neoplastik. Dan terbanyak lesi neoplastik adalah berasal dari adenoma hipofisis. Perlu saya sampaikan di sini, tadi kan kita udah tahu tempatnya hipofisis di situ ya, dekat bawah otak kan itu. Nah, saya balik ini sebentar. Nah, kita bisa kelihatan ya, agak bawah otak kan. Dan di situ kita lihat, kelihatan nggak kursor saya Kak? Nah nih, kan ada di fossa kan dia. Fossa ini kan terdiri dari tulang ya. Oke, kalau begitu ruangan ini kan sudah permanen. Nah, kalau dia berlebihan kita bisa melihat berarti dia kan ya bisa memenuhi sampai ke sini. Ini ketika udah penuh, dia melebar, dia kan bisa menonjol sampai ke sini. Ketika ada menonjol, ini di otak kan, maka akan menimbulkan suatu peningkatan tekanan intrakranial. Saya agak pelan karena nanti pada akhirnya kan kita sintesis ya soal-soalnya ya, kalian nanti bisa membayangkan.
Berarti kalau gitu kita kembali ke sini. Misalnya saya ambil contoh, misalnya pada yang gampang deh, yang laktotrop ya. Kalau laktotrop itu kan organnya kan ke kelenjar air susu ya. Berarti kan sekretnya air susu kan terus ya gitu. Dan kita melihat tadi hiperpituitarism. Kalau dia ada peningkatan, berarti air susunya banyak banget ya gitu. Oke, di situ bisa ambil poinnya. Tapi apakah cuman kita ketemu air susunya saja? Kadang air susunya tidak terlalu berlebihan, tetapi yang dirasakan pasiennya adalah ada gejala intrakranial tadi, peningkatan intrakranial. Bisa kebayang kalau tekanan intrakranial yang meningkat, apa yang terjadi? Satu, gimana? Kalau kepala rasanya penuh, rasanya gimana Kak? Pusing. Itu yang ada di PPT ya. Ada pusing, ada nyeri kepala. Ada apalagi kalau kita logika? Hah? Bisa sampai ke muter itu nama cirinya apa lagi? Vertigo. Kemudian apalagi? Sampai kan itu deket banget sama medula oblongata ya. Bisa terjadi ya orangnya tadi ya ada gangguan pernapasan sehingga menyebabkan ada hipoperfusi, maka oksigenasinya yang terganggu, orangnya bisa sinkup, bisa kejang. Jadi sangat bervariasi sekali ya ketika ada pendesakan yang berasal dari kelenjar hipofisis. Maksud saya seperti itu. Ya, oke. Langsung ya Kak, lainnya gampang banget sih kalau udah bisa membayangkan. Berarti klinisnya ada prolaktinoma, itu ya maksud saya. Nanti ya, siapa tahu di kasus ada ditemukan ada prolaktinoma, ada growth hormone cell adenoma, ada ACTH sama ya pakai adenoma semua. Berarti langsung ngebayang nanti ya. Ini pasti mungkin hipofisis ya. Ke hipofisis gampang banget nih. Nah, jawabannya ada di sini. Enak toh? Ya. Hipofisis sama seperti ini saya hanya menyampaikan ya karena sebenarnya di SKDI kalian tidak perlu sampai ke sini sebenarnya gitu. Makanya kenapa yang kakak-kakaknya saya awalnya tidak menyangka gitu ternyata harus untuk di tahun ini kalian harus ngerti gitu. Ya. Perbedaannya sangat berkelihatan sekali ya. Jadi kalau yang normal tadi ya. Nah, selamat datang indahnya kehidupan bahwa ini kelenjar hipofisis yang normal itu seperti ini Kak. Cuma bisa kelihatan bahwa dia kayak ada garis-garisnya gitu nggak sih? Kayak kelompok-kelompok gitu nggak sih? Ya. Tapi nggak begitu jelas ya lumennya. Nah itu ya. Sebentar kita bisa lihat ya. Oke. Jadi awalnya seperti ini. Kita bisa lihat langsung ke sini aja deh. Nanti kalau bikin soal, saya dari sini aja deh ya. Kelihatan banget ya hiperseluler. Hiperseluler dan selnya tuh hampir sama, monoton. Ya blood oval kayak gini. Dan gambaran kelenjarnya sudah mulai hilang bahkan kalau di sini ya hilang, sama sekali hilang. Maka kalau gambar mikroskopis nggak terlalu ya, makanya kalau kalian sebenarnya tidak terlalu ke sana, yang penting ngerti gitu. Kira-kira kalau ada ini manifestasi klinis begini, apa yang dipikirkan gitu, ya? Karena biasanya kan itu diujuk gitu, ya. Nah ini ya mungkin sekedar sebagai tadi ya saya menyampaikan ya ini siapa tahu ya ini ya sebagai clue ya. Misalnya prolaktinoma, apa yang kelihatan? A minor, galaktori ya. Kan kalau air susunya keluar, prolaktin keluar kan mensnya kan diinhibisi ya. Maka di A minor ya. Juga sampai ke infertilitas, libido. Nah kalau growth hormone, nah nih gigantism dan akromegali. Kalau ACTH, hiperkotolism atau sindroma Cushing. Dan hipofisis yang hilang lainnya nggak usah aja, seperti itu, Tapi intinya gambarannya hampir sama semua. Nah ini saya coba ini ya, just for nice to know ya, gitu. Prolaktinoma ya seperti ini, ya. Biasanya bahkan kami pun sampai harus pakai imunohistokimia namanya, untuk bisa memastikan ini benar-benar berasal dari hipofisis yang berasal dari sel prolaktin, yaitu dengan nih, namanya imunopresidase untuk prolaktinoma gitu ya. Ini sebagai contoh juga, jadi ini sebagai contoh aja sih sebenarnya ya, itu nggak perlu sampai di praktikum juga enggak insya Allah gitu ya.
Nih, terlalu sulit nanti ya, ini sudah masuk ke lebih spesifik lagi ya, kayak gitu. Ini juga sama ya, aman. Oke. Sekarang yang berikutnya yaitu sebaliknya lesi yang disebut dengan hipopituarisme. Kalau tadi ada perkembangan ya, ada pembesaran pada hipofisis. Nah sebaliknya kok di sini hipofisisnya itu masanya nggak mungkin dia akan atrofi ya. Tetapi sel tadi ya, sel dalam kelenjar tadi ya, bisa jadi dia bisa menghasilkan tetapi tidak bisa mengambil kembali. Jadi sensitivitas sel pada epitel kelenjar hipofisis menurun. Akibatnya apa? Akibatnya adalah parenkinya lama-lama rusak atau hilang. Maka biasanya hipopituarisme ini jarang sekali kita temui karena kalau ada biasanya disertai dengan sudah ada kelainan yang lain gitu. Ya. Kita bisa lihat ya etiologinya apa? Ada massa dalam sela tursika, ada trauma pada otak, apopleksi hipofisis, ada kista pada Rathke ya. Jadi hampir semuanya adalah kelainan malformasi. Jarang karena ada lesi yang menstimulasi untuk pertumbuhan sel. Ya, ini yang lebih penting ya gitu. Tetapi ini udah irisan dengan penyakit dalam ya. Jadi saya boleh skip ya ini ya. Gitu. Insya Allah nih kalian mungkin lebih paham. Nah, sekarang ini yang dunia saya ya. Tadi kan belajar tentang hiper dan hipo. Nah, kalau sekarang kan neoplasmanya. Neoplasma yang berada pada hipofisis anterior itu lesinya berupa dua hal. Karena dekat dengan otak maka bisa glioma. Yang kedua adalah craniofaringioma. Ini ya, sekarang karena yang paling banyak adalah craniofaringioma ya, dan ini sering pada anak-anak, maka ini yang kita sampaikan ya. Epidemiologinya adalah berasal dari sisa kantong Rathke yang dia tidak mengalami regresi, tumornya tumbuh lambat, dan ini yang penting. Nih, nanti cluenya di soal ya. Pada anak-anak ya, bisa ditemukan dewasa kalau ya ini sebenarnya sudah ada tapi dia mungkin tumbuhnya sangat lambat ya, slowly gitu kan. Itu nih. Yang penting ini. Ya. Oke. Ada dua tipe craniofaringioma. Yang pertama adalah adamantinomatus, yang kedua adalah papillari. Apa yang penting di situ? Kita lihat. Yang ini ya. Yang adamantinoma kita kan banyak menemukan ini yang disebut ini nih. Yang kursor saya bisa kelihatan ya. Ini adalah wet keratin. Ya, wet keratin. Oke, sebaliknya ini satunya adalah papillari, kita bisa kelihatan bentuknya membentuk struktur papillomatus. Ya, gitu. Tapi kok kita bisa tahu itu berasal dari craniofaringioma gimana? Yang tadi saya bilang di depan. Tempatnya adalah di suprasela. Jadi kalau ada tumor di suprasela, jadi biasanya ada tumor anak-anak dengan misalnya radiologis atau MRI biasanya kelihatan ada massa di daerah sela tursika gitu ya. Maka itu kuat ya, itu adalah dugaan craniofaringioma. Nah, seperti namanya gitu ya. Craniofaringioma berarti dia ganas apa jinak? Hah? Ganas apa jinak? Oke, bisa kelihatan ya. Dia kita lihat ya. Ini kan gambarnya keratin. Kalau ada keratin kan berarti selnya squamusnya kan berdiferensiasi bagus toh. Ya kan? Ya. Ini sebenarnya jinak. Masalahnya adalah tempatnya di suprasela tadi. Ketika dia slowly, walaupun slowly ya, dia tumbuh dan sangat lambat. Tapi ketika dia memberikan pendesakan, ada LDR namanya ya, lesi desak ruang, sehingga membuat peningkatan tekanan intrakranial, ya harus diambil gitu, ya. Karena dia akan mendesak sama yang lain gitu.
Nah ini yang kalian harus tahu kalau ini ya di SKD IADA harus tahu tentang craniofaringioma, bedanya apa, yang ada mantinomatus dia ketemu dengan wet keratin. Dah itu aja sih, gampang toh, satu organ sudah terlewati. Sekarang lanjut ya, lanjut ke tiroid ya, saya cepat ya. Oke, tiroid. Tahu di mana kelenjar tiroid? Tahu di mana kelenjar tiroid? Tahu itu adalah kelenjar tiroid gimana caranya? Mungkin ada yang bisa ini menyampaikan? Ini memang pindah di sini ya, kayak kelasnya ya. Terjadi tragedi Bobi. Itu berapa korbannya? 3 orang. Oke. Ya. Tahu kelenjar tiroid? Aku udah pernah ngasih ini simulasi kelenjar tiroid. Belum? Belum pernah? Oke. Kalau begitu saya minta tolong sing dhuwur sapa ya? Sing dhuwur sapa? Fariza. Oke, Fariza, boleh milih satu orang buat ini. Iwas wis yang jero, wis enak-enak bubuk ngono ya. Ovid, yuk oke, ke depan yuk. Ambil kursi ke depan yuk, tak kasih tahu. Yuk, mau kerja samanya waktunya cuma sampai jam 4 nih. Pak Yusuf tadi udah request ya.
endokrin kan gitu. Jadi kelenjar tiroid pun dia akan WhatsApp minum. Silakan ambil. Oh alah pulpen tadi. Minum nih. Hadiahnya minum. Oke ya, jadi kelenjar tiroid itu ada 2 lobus yang yang menjadi bridgingnya adalah isthmus. Sehingga dia pasti akan bergerak ke penelan gitu ya, kayak gitu. Nah tadi langsung saja ya. Udah saya sampaikan dia kelenjar. Nah kelenjar yang epitel yang melapisi pada kelenjar di tiroid itu adalah kita sebut sel folikel. Folikel. Karena dia membentuk folikel tiroid. Jadi kelenjar yang ada pada tiroid kita sebut dengan folikel tiroid. Dan folikel tiroid, kita lihat. Aduh gambarnya. Nah ini aja deh. Gak apa-apa ya, ini gambar yang udah patologis ya, gak apa-apa ya. Nah kelenjar pada, nih ya dilapisi oleh vital folikel, ini folikel semua. Jadi kelenjar pada tiroid kita sebut dengan folikel tiroid. Dan setiap folikel tiroid akan menghasilkan sekret. Ini yang kelihatan nih, berbeda banget. Warnanya merah muda disebut dengan massa koloid. Di dalam massa koloid mengandung apa? T3 dan T4. Lanjut. Balik dulu ya. Oke, kita lihat dulu. Apa sih sebenarnya gunanya T3 dan T4? Tadi sudah dibilang mengatur BMR. BMR sel ya. Kita bayangkan berarti kalau BMR itu istilahnya apa ya? Dia yang ngatur kita nih, kita bisa beraktivitas gitu. Sel beraktivitas itu ya karena ada tadi T3 dan T4 gitu. Jadi dengan T3 T4 yang masuk dalam darah gitu ya, maka yang terkena efeknya itu mulai dari yang kelihatan ya, mulai dari ini mimik muka bahkan ya kemerahan kayak gitu. Nanti ada juga jantung gitu ya. Kemudian ada GI tract ya, usus gitu ya. Itu kan gerak ya, usus kan butuh gerak peristaltik kan gitu. Ya. Kemudian nanti sampai ke ini ya saraf perifер ya, sampai gerak ya, sampai yang gerak-gerak sampai kecil-kecil ini semuanya ya dari efek T3 dan T4. Nah, maksudnya apa? Maksudnya saya akan menyampaikan bahwa kalau bisa membayangkan BMR ya yang ini ya, berarti lesi tadi ya, lesi pada tiroid kan berarti sama, ada yang hiper, ada yang hipo. Hipertiroid berarti manifestasi klinisnya bisa mulai dari satu, tadi kan kecil-kecil ya tadi ya, sampai ke saraf perifer pinggir kan. Maka ketika dia gerakannya makin berlebihan, maka dia bisa tremor. Intention tremor ya. Ketika GI tract di dalam usus gerak peristaltiknya meningkat, maka dia menyebabkan hiperperistaltik. Lanjut, ketika dia bahkan gitu ya, nanti ada yang dulu skenario pertama ya sepertinya ya gitu ya. Ketika sangat banyak sehingga menyebabkan gitu ya, menyebabkan sampai jantung pun kontraksinya semakin cepat. Yang disebut dengan krisis tiroid ya. Gitu ya. Nah, maka tadi sekali lagi ketika di endokrin pasti ada clue-nya, ada umur sama ada tadi manifestasi klinisnya gitu. Oke, bisa lanjut ya. Kalau begitu, sekarang satu-satu kita belajar. Yang disebut dengan hipertiroidism itu karena apa gitu. Hipertiroidism ya sering disebut dengan tirotoksikosis. Seperti ada tirotoksikosis, ada toksinnya. Jadi seolah-olah T3 dan T4 itu jadi racun gitu. Karena tadi membuat hiperaktivitas gitu dari sel-sel ya gitu ya. Nah, penyebab terseringnya kita harus tahu di sini, gitu ya. Ada yang tadi saya sebutkan lesi non-neoplasma. Lah, lesi non-neoplasma itu adalah ini. Diffuse hyperplasia atau Graves' disease itu paling banyak. Hiperfungsi dari kelenjar gondok itu sendiri dan bisa berasal satu neoplasma ya dari adenomatiroid. Di sini perlu saya sampaikan dulu,
Tadi itu kan yang saya sampaikan kalau kelenjar tiroid yang normal ya kerjanya kan seperti itu ya, gitu kan. Epitelnya dia nanti kalau di praktikum semoga makin jelas gitu ya. Ada massa keloid yang kemudian diserap oleh epitelnya disebut memberikan gambaran namanya scalloping ya. Dia akan ngambil lagi gitu. Nah, ketika kita melihat itu kan kalau normalnya ya. Padahal neoplasma itu kan kalau definisinya kan pertumbuhan jaringan baru. Jadi pertumbuhan jaringan yang menyerupai tiroid sebenarnya. Artinya bahwa bisa jadi kelenjar tiroidnya ada, folikel tiroidnya ada, tetapi dia tidak menghasilkan T3 dan T4. Paham di sini? Maka bisa jadi dia eutiroid. Tidak ada peningkatan sama sekali. Neoplasma biasanya seperti itu, ya, biasanya, ya. Tetapi ini yang perlu saya sampaikan biar kalian kok di situ kok ada adenoma tiroid, Dok, gitu. Ini yang kenapa disebut dengan hiperfungsional adenoma tiroid. Jadi ini neoplasma sejati yang berasal dari epitel tiroid juga, tapi dia bisa berlaku, bisa menghasilkan T3 dan T4 dan berlaku sebagaimana adanya kelenjar tiroid. Oke, gejala klinis sudah paham lah ya, gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan ada palpitasi, takikardi, ada tremor, iritabilitas, kulitnya hangat kemerahan, ya, intention tremor gitu ya. Oke. Nah, yang kedua adalah hipotiroid. Untuk hipotiroid ya, penyebab paling banyak adalah karena gangguan perkembangan ya, gitu. Nah, gangguan perkembangan bisa jadi karena dia ada defisiensi yodium ya. Itulah kenapa ya pemerintah sepertinya sedang menggalakkan MBG ya. Akhirnya jadi menu di 14 ke DW ya aku rak loh. Kono ya. Ya, akhirnya kan itu ya ada apa? Saya bilang ada bukan ini ya, ada saya pernah baca apa jenenge semangka setipis tisu. Semangka setipis tisu, kemudian ada karena yang memasak orang banyak itu kan ternyata butuh banget toh sebenarnya regulasi yang benar dengan manajemen resiko yang baik. Kalau nggak diserahkan profesional kan bisa tuh beli ayam buat 1.000 orang ya. Ayam mentah itu kan golek 1.000 kan ya angel toh. Hari disimpan di hari Rabu untuk dikasihkan di hari Sabtu, ya keracunan kabiraan, gitu ya. Belum lagi ya daerah-daerah tertentu mungkin nyari ayam susah, dapatnya ikan hiu ya, kalau ikan cakalang gitu ya, akhirnya terjadilah gitu ya, mas justru badai ya, badai keracunan, ya tuh. Oke, sebenarnya mungkin awalnya pemerintah tahu gitu ya ada defisisi yodium, tapi justru bukan yang dilihat bukan karena why gitu defisiensi yodium, tapi dikasih dari luar, dari eksternal gitu yang sebenarnya juga justru emang saya kadang-kadang mikir gitu kalau MBG mah kalau gizi buruk ke stunting itu kan pada balita ya, Mas Ran sama balita tahu banget lah gitu. Balita kan harusnya, tapi kenapa ya MBG bisa dikasih sama SMA? Kalian mau nggak dikasih MBG? Lumayan tuh, nggak usah ke kantin mami. Tapi tadi gitu. Ada, boleh mau ngincip-ngincip mau? Itu kan ngincip-ngincip dulu. Jadi resiko ditanggung penumpang dulu deh. Ya mari deh ke sana. Dah sih dulu. Hipotiroid ya. Hipotiroid tadi ya. Jadi biasanya gangguan perkembangan. Yang kedua adalah karena ada inflamasi ya. Yaitu karena tiroiditis Hashimoto. Itu yang penting. Oke. Nah nih gejala klinisnya, nah, gampang kan? Kretinisme dan myxödem. Enak toh? Enak no. Ya. Kretinisme bedanya adalah sama myxödem apa? Kretinisme itu dia sporadis ya. Kok sporadis maaf. Pada endemis yang sporadis itu yang myxödem ya. Maka sering, jadi memang daerah yang benar-benar defisisi yodium ya. Sehingga lebih sering terjadi pada bayi dan anak-anak. Beda dengan myxödem, kalau myxödem sporadis ya, jadi bukan daerah endemis pun bisa gitu. Dan sehingga gejalanya lebih pada kita idiopatik ya, belum tahu karena apa.
Sekali lagi kalau udah kretinisme dan mesodem kita bisa lihat ya seperti apa gejala klinisnya, karena ini nanti kan irisan dengan penyakit dalam, jadi saya lebih langsung ke ini ya. Oke, jadi kalau ada, tadi kan kita sedang berbicara, sedang membincangkan tentang kalau ada pembesaran pada kelenjar tiroid, oke? Ya. Pembesaran kelenjar tiroid itu tadi saya sudah menyampaikan ada yang non neoplastik, ada yang neoplastik. Intinya adalah yang non neoplastik itu kebanyakan karena infeksi. Yes. Infeksi kita akan mengenal 3 ini, Hashimoto, granulomatous, dan subakut limfositik. Oke, bedanya apa masing-masing? Nah ini yang saya mau jelasin. Jadi kalau udah klinisnya udah pasti sama ya. Ada masa, ya enggak? Usianya semua sama pertengahan karena tadi kita sudah paham ya. Kretinisme ada di anak-anak itu enggak ada masa sebenarnya justru ya, kayak gitu. Oke. Nah ini ya, pada Hashimoto apa yang sebenarnya kita lihat? Dia patognomonik. Ini yang patognomonik saya sampaikan. Pada mikroskopis ada banyak sebukan sel-sel limfosit dan bahkan bisa ketemu sentrum germinativum. Jadi ada hiperplasia sel-sel limfoid yang bisa sampai membentuk sentrum germinativum. Nanti kita lihat ya, terutama di patikum. Terus ini folikelnya atrofi, kan dia kena inflamasi. Kalau inflamasi berarti nanti kan kalau inflamasi sudah selesai, healing, akan timbul fibrosis. Nah fibrosisnya ini membuat folikelnya jadi atrofi. Dan ada gambaran Hartle cell atau sel oksifil, kita lihat. Seperti apa sih gambarannya? Nih, kelihatan ya kursor saya ya kak ya? Ya, tahu ya folikel limfoid kan? Ini kan udah jelas ya. Jadi ini di tengah-tengah kalau ini digedein, kelihatan ya ini adalah suatu kelenjar atau folikel tiroid. Ini mungkin paling kelihatan ya kak, ini folikel tiroid. Nah stromanya, loh lah kok ini apa ini kok banyak stromanya kok seperti hiperseluler sekali. Ini kalau kita dekati adalah sel-sel limfoid yang hiperplastik. Kemudian ini sampai membentuk sentrum germinativum gitu. Udah selesai. Nanti di belakang akan saya sampaikan kenapa kita harus tahu itu. Oke, yang kedua, tiroiditis granulomatosa atau yang disebut dengan de Quervain. Ya. Jarang, tapi sekalinya ada, hati-hati, ini pada wanita. Ya, ini loh yang penting. Sebelumnya ada infeksi pernafasan atas yang karena virus. Jadi habis batuk pilek kok tiba-tiba jadi ada pembesaran pada daerah tadi ya, daerah koli. Ternyata itu tiroid. Nah, kita lihat apa yang membedakan ya. Itu kita lihat. Oke, ini ya gampangnya. Kita ketemu ada giant cell. Ini giant cell. Jangan salah, tidak semua giant cell berbentuk ladam kuda, sehingga itu pasti karena TB ya, gitu. Jadi di sini ada granulomatous tiroiditis, tapi yang dia bukan suspek ke tuberkulosis ya. Hanya ketemu saja giant cell, ya, gitu. Oke, sudah paham? Semoga paham ya. Nah. Oke, yang ketiga adalah tiroiditis limfositik subakut. Ya, ini juga khas. Biasanya timbul setelah kehamilan dan silent, hati-hatinya ini, nggak ada rasa nyeri. Ya, cuman kita bisa melihat ini loh, ada infiltrasi limfositik juga ada hiperplasia sentrum. Lalu yang membedakan dengan Hashimoto apa? Yang membedakan adalah tidak ada atrofi folikel dan metaplasia oksifil. Ini ya, tuh kan gambarnya mirip banget ya sama Hashimoto tadi kak. Mirip ya? Oke. Bisa kebayang? Oke. Why? Jadi kenapa sih kok harus tahu dok tiga-tiganya? Saya belum menyampaikan di sini. Intinya adalah pada struma Hashimoto dia bisa transform menjadi malignan sekitar 2-10%. Nah itu. Maka setiap masa pada tiroid harus dipastikan dia
hanya folikel yang berdilatasi atau kita sebut dengan struma, atau dia folikel yang berproliferasi atau dia neoplasma. Kalau dia berdilatasi maksudnya ke tiroiditis. Ada 3, Hashimoto, apalagi granulomatus dan limfositik. Cara taunya gimana? Ya pakai mikroskopis, maka harus diambil ya, kayak gitu. Ada lagi nih yang berikutnya, sama-sama bikin membesar, tapi dia karena ada hiperplasia dari epitel folikuler, yaitu seperti kemana ya skenarionya, ada grave, diffuse non-toxic dan multinodular goiter atau disebut dengan stroma adenomatosa. Ini ya Kak ya, kok tadi kan cuman inflamasi ya, bisa bikin melebar juga kan. Tapi yang kedua ini adalah melebar tapi juga ada hiperplasianya gitu. Jadi udah melebar plus ya dia ada hiperplasia gitu. Jadi hiperplasia folikel tiroid. Nanti saya perlihatkan perbedaan dengan yang proliferasi ya gitu. Masalahnya adalah ketika terjadi hiperplasia, kembali kita ke konsep awal tadi yang saya sampaikan. Kan di tiroid kan ada epitel folikuler menghasilkan T3 dan T4, ya enggak? T3 T4 kan gunanya untuk BMR, ya enggak? Dia bisa skalop, maksudnya diambil kan T3 T4-nya sehingga bisa menyebabkan tirotoksikosis. Maka kalau ada hiperplasia yang terjadi adalah T3 dan T4-nya hipersekresi. Maka itu bisa menyebabkan toksik dan non-toksik. Itu jane intine ya. Oke. Jadi ya tadi ya. Ini yang paling paling banyak yang menyebabkan tirotoksikosis adalah Graves' disease. Maka kita harus tahu trias dari Graves. Tirotoksikosis oftalmopati kan berarti dia esoptalmus kan mukosanya mata ini kan kita mata buat melotot terus ya, buat melihat terus kan. Kalau melihat kan berarti dia ada kontraksi ya pada ototnya kan. Kalau dia kontraksi kan berarti kalau ada T3 T4 tadi itu kan dia jadi kontraksi terus gitu. Kalau kontraksi terus dia menyebabkan ada udim di daerah orbita ini, maka di esoptalmus gitu. Apalagi yang ketiga dermatopati ya gitu. Ya semua ya sitokin proinflamasi ada di kulit semua gitu. Kan tadi kalau sel berlebihan aktivitasnya kan dia juga berarti menghasilkan juga radikal oksigen bebas ya, dan itu akan memicu sitokin proinflamasi gitu. Maka terjadi dermatopati ya. Salah satunya begitu. Kita lihat, maka Graves' disease kita akan melihat nih maksudnya scalloping. Ini adalah folikel tiroid, terus ini banyak scalloping. Kayak digerogoti gitu enggak sih? Kelihatan ya? Nah, ini khas banget ya. Sehingga dia toksik, diffuse yang toksik ya. Oke, lanjut. Yang ini yang non toksik. Nah, non toksik biasanya karena defisiensi yodium ya, gitu. Ini ya. Wah, itu gambarannya. Ya dilatasi dia, tapi ada hiperplasia gitu. Oke, yang ketiga ternyata masih ada 2 lagi ya. Aduh, ini jamnya. Oke, multinodular atau stroma adenomatosa. Kalau ini yang non toksik ya. Nah ini. Nah, gambarannya hampir sama semua. Iya. Ya, makanya bisanya dilihat dari pakai mikroskop karena kalau secara mikroskopi susah gitu. Ini beneran karena stroma atau ini adalah goiter, stroma atau ini adalah inflamasi saja ya, ataukah itu adalah tadi mulai dari nanti ada adenoma sampai ke karsinoma ya. Karena mirip-mirip semua masanya gitu. Oke, ini multinodular langsung saja ya. Oke, sekarang terakhir dari tiroid. Adalah neoplasma tiroid. Gampangannya kalian skip aja yang di bawah ini, kalian fokus pada 2 ini. Yang jinak namanya adenoma tiroid, yang ganas namanya papillary thyroid carcinoma atau PTC. Tadi kan hiperplasia ya Kak ya, dia kan epitelnya jadi tumbuhnya berlebihan ya. Tapi di neoplasma kita akan ketemu namanya proliferasi. Jadi kelenjar
folikel tiroidnya itu bertambah. Kalau tadi epitelnya yang bertambah, kalau ini folikelnya juga bertambah, stromanya juga bertambah gitu. Dan bertambah plus dia autonom. Dia tidak di bawah regulasi hostnya gitu ya. Maksudnya tadi saya bilang, jadi dia bisa eutiroid gitu. Hati-hati. Kalau T3T4-nya justru ada masa T3T painless, T3T4-nya normal atau normal gitu. Itu justru kita malah curiga jangan-jangan dia neoplasma gitu. Ya. Saya pernah nih saya jujur waktu di Undip waktu saya sekolah itu, jadi PTC ini dia khasnya itu pada usia peak seasonnya adalah usia-usia dari mulai 17 tahun sampai dengan 20-an tahun. Jadi usia-usia kalian seperti ini. Jadi saya pernah gitu ya, habis kuliah saya di ada yang minta konsul, ternyata dia anak FK Undip waktu itu, yang dia sudah setahun diablasi kan gitu. Jadi dia kena PTC. Dan dia taunya dari apa? Taunya adalah karena tadi nggak enak buat makan gitu ya, kayak kok sering kesedak gitu. Nah, kemudian dicurigai ada nodul. Nah ternyata nodulnya tadi itu sudah berupa fokus PTC. Jadi ada adenoma di tengahnya itu ada fokus PTC-nya gitu. Nah, itu yang PTC-nya yang kemudian harus membuat diablasi ya. Padahal kalau tiroid diablasi berarti kan harus ada yang menggantikan kan? Anda paham itu ya? Menggantikan itu gitu. Jadi ini ya biasa pada usia-usia muda ya. Oke, sekarang masuk dulu untuk adenoma dulu. Adenoma tiroid sering disebut dengan follicular adenoma ya, dari epitel folikel. Secara makroskopi susah dibedakan dengan hiperplasia nodul ya, kayak gitu. Nggak nyeri tadi sudah saya bilang. Oke, kita lihat. Nah nih. Ya kok tadi kan ada yang besar-besar itu kan justru dia kita malah itu struma gitu. Tapi kalau adenoma itu biasanya ini kelihatan nih ya. Nih, makroskopisnya ini ya ini kelenjar tiroid yang normal dan ini kelenjar tiroid yang baru. Ini pertumbuhan sendiri adenoma. Jadi kita lihat dari makroskopis ada kapsul yang membatasi. Ada kapsul dan kemudian mikroskopisnya ya sebagaimana kita lihat ya, folikel tiroid kan jelas ya. Tapi kita lihat, kerasa nggak sih scallopingnya sedikit? Ya, iya, ini scallopingnya sedikit. Ya makanya ini eutiroid. Mungkin nggak mengandung sama sekali dia. Dan kita lihat folikelnya ada yang kecil, ada yang kecil, ya banyak ya dalam satu pandangan banyak banget ya ini kecil-kecil ya gitu. Ini yang adenoma. Oke, lanjut ya. Oke. Sekarang papillary thyroid carcinoma ya. Ini yang karena paling banyak tadi saya sampaikan usianya puncaknya di usia 17-20 tapi range kita bisa melihat 20 sampai 40 tahun ya. Biasanya berhubungan dengan radiasi tapi sudah saya sampaikan hati-hati ini enggak kaku begini ya, tapi pokoknya hati-hati kalau ada masa di usia 20 sampai 20-an tahun deh. Nah, curiganya nanti ke PTC ya kayak gitu. Nah, gambarnya gampang banget gambarannya. Ini. Kita lihat ya, ini agak pelan-pelan saya di sini ya, karena besok akan ketika ujian mungkin mirip nanti dengan ketika praktikum ya. Nih gambarnya kayak dari jauh kemudian kelihatan kayak kelip-kelip gitu nggak sih? Nah ini namanya ground glass appearance. Ground glass appearance ya. Kemudian ada sel, tuh, enggak ya? Nih, nah, kali ini intranuclear inclusion. Ini bagus banget kok di sini, intranuclear inclusion dan harusnya ada nuclear groove, nih groove. Nih, jadi sel kayak kacang gitu loh Kak, di apa? Kayak dibelah gitu. Nah, kali ini kita ketemu ground glass, intranuclear inclusion dan nuclear groove itu adalah gambaran yang patognomonik pada PTC. Dah, ini ganas ya. Ya, ganas, tapi dia radiosensitif. Ya, jadi dia bisa prognosisnya bagus sampai 90% gitu, bisa remisi. Tadi tadi langsung ablasi, tapi ablasi ya. Biasanya terapi nuklir ya habis itu ya, kayak gitu. Oke, ini nggak usah skip. Oke, saya skip sekarang masuk ke yang paratiroid ya. Oke, ini baru
Agak saya percepat ya karena masih ada adrenal. Aduh, nanti panggil saya kalau nyampe tak kasih di Mas Hisri ya Mas. Oke. Lanjut ya Kak, langsung. Agak saya percepat ya. Jadi kalau tadi kan tiroid di situ ya. Nah, paratiroid itu di atasnya wis, di belakangnya sebenarnya tepatnya ya. Ada 4 ya kalau nggak salah. Ya. Nah, paratiroid intinya nggak apa-apa ya, saya langsung skip ke berikutnya nggak apa ya. Oke. Jamnya ya. Setengah jam kalau bisa udah selesai. Karena adrenal lagi. Jadi gini, paratiroid itu kan kalian tahu dia menghasilkan, dia bertanggung jawab ya, dia menghasilkan apa? Hormon paratiroid. Hormon paratiroid itu dia bertanggung jawab untuk meregulasi kalsium. Oke. Sementara kalsium itu kita melihatnya ada 3 kan organnya. Pertama tulang, ya enggak? Gitu? Tulang. Jadi dia membuat, menginisiasi bagaimana tulang untuk tadi, bioskop, oke, agak lain nanti ya, agak lain November ya. Gak apa-apa deh, gak apa-apa Mas, lanjut aja biar yang tidur makin nyenyak. Duh kan bisa alarme, bisa alarm malah bisa. Gitu ya, karena ini memang paling panjang ya, mohon maaf ya. Oke, jadi ya paratiroid tadi kan kalsium. Kalsium pertama berarti berhubungan dengan tulang ya. Di tulang dia kalsium itu dia apa ya? Itu ada osifikasi ya, bertanggung jawab untuk osifikasi atau penulangan gitu. Terus yang kedua kita melihat di kalsium itu ada berhubungan dengan ginjal kan, gitu. Di ginjal itu ada apa ya? Misalnya kalau saya bahasa saya itu bahan dasarnya gitu untuk kalsium itu adalah dari vitamin D gitu. Ya. Nah, vitamin D yang berasal dari apa yang ada di dalam ginjal ini akan diregulasi oleh hormon renin untuk bisa menjadi nanti kalsium gitu. Terus yang ketiga kemana gitu? Yang ketiga, aduh tiba-tiba lupa saya, kedistrak jadinya. Tulang, ginjal, satu lagi apa Kak? Yang berhubungan kalsium tuh. Ada inget gak? Tiba-tiba blank saya. Oke, nanti deh kalau ingat aku tak sampaikan Mas Hisri aja ya. Dibuka aja deh gitu ya. Jadi paratiroid hormon itu berhubungan kalsium. Kalsium itu ada tiga organ ingat saya ya. Jadi ginjal, tulang, sama satu lagi apa ya? Tiba-tiba lupa, astagfirullah. Ya. Intinya adalah berarti dulu ketemu ada nih pasien. Pertama kali yang ketemu di dunia namanya Kapten Martel gitu. Dia seorang kapten, tapi kok tiba-tiba saja gitu ya. Dia makin menyusut. Gampang kok kalau paratiroid, oke. Sehingga kejadian ini sebenarnya sangat sedikit ya. Apalagi sekarang ada screening, ada iradiasi, ada kita sudah mulai bagus ya untuk gizi sehingga estrogen juga bagus gitu kan. Oke. Sehingga kebanyakan penyakit ini ya, penyakit pada hiperparathyroidism itu ketemunya justru di usia-usia sudah tua. Karena ini 2 besar ini fungsi renal kan makin turun. Bone juga begitu kan tulang. Nah, tadi ketika terjadi penggerogot, ketika kalsiumnya jadi ada PTH sehingga kan yang membuat kalsium kan jadi ada gangguan. Nah, gangguan dari kalsium tadi itu baru ketahuan ketika sudah usia tua, ketika 2 organ besar ini fungsinya sudah menurun. Nah, hiperparathyroidism dia sebenarnya asimptom, cuman menyusut aja dia, betul menyusut gitu. Oke, jadi ini ya definisinya. Ada disregulasi yang eksesif ya dari sekresi PTH gitu ya, sehingga menyebabkan adanya pembesaran pada kelenjar paratiroid yang sebelumnya tidak diketahui. Oh iya, pada GI tract, ya Allah, alhamdulillah. Usus itu kan juga ngambil kalsium ya, jangan lupa ya. Usus itu juga ngambil kalsium gitu. Jadi ada penyerapan kalsium dari usus itu kan. Oke.
Kalau ginjal kan kalsium biar tidak hilang gitu di urin gitu banyak, maka yang menahan itu PTH gitu. Ini ya, ada mobilisasi itu. Maka kalau ada mobilisasi kalsium ya bisa dipastikan ya tulangnya akan gampang rapuh, menyusut, kemudian sehingga mudah untuk terjadi fraktur ya seperti itu. Nah, masalahnya yang disebut dengan hiperparathyroidism primer itu disebabkan oleh karena ini loh 4 ini. Wes, ngono wae, gampang nih. Kan sebenarnya ganas tuh sedikit banget kok, kurang dari 1%. Yang paling banyak karena ada adenoma paratiroid. Wes, nanti tahu ya soal ya, berarti soal saya mungkin di tahun ini lebih banyak ya. Aduh. Oke, ini ya paratiroid. Bedanya adalah di paratiroid itu sel-selnya kalau saya deketin ya, sel-selnya hampir mirip sama tiroid, tapi tidak ada massa koloid. Cuma sel-selnya mirip banget, sel-selnya mirip banget nih. Ya bentuk kelenjarnya mirip banget ini. Ya. Nah kalau di adenoma maka harusnya kan maksudnya ini kan hiperseluler banget ya. Jadi seperti ini memang, tetapi nggak banyak banget ya ini banyak banget. Nah ini disebut dengan adenoma, gitu, yang paling banyak ya. Jadi gitu aja sih, gampang ya, insya Allah ya. Kalau ini paratiroid adenoma yang tiroid like ya, gitu, membentuk massa koloid juga. Intinya sebenarnya lebih ke, nah kalau soal ini muncul lebih ke sebabnya tadi sih gitu. Paling banyak karena apa gitu ya, itu aja sih. Tapi perlu dikeluarkan enggak nih Kak? Perlu dikeluarkan enggak? Ya, karena menurut saya ini, yang paling penting ini ya. Jadi kalau ada muncul adenoma paratiroid itu sebenarnya apa sih gitu? Sebenarnya adalah dia proliferasi yang monoklonal. Ini ya sebabnya udah bisa kelihatan ya, ada breakpoint pada kromosom dan ini kelihatan akan menyebabkan overekspresi pada siklin D1 ya. Ini dan ini berhubungan dengan MEN1 ya. Oke, multiple endocrine neoplasia. Ya, gangguan MEN1, MEN2, MEN3 ya. Nih. Nah, makin ke sini kok ini untuk diagnosis ya, makin ke sini makin open invasif makin sedikit, maka lewat endoskopik paratiroidektomi ya. Ini seperti ini enggak skip aja ya. Oke, sekarang paratiroid karsinoma. Walaupun sedikit karena kewajiban saya menyampaikan, diminta menyampaikan, saya sampaikan ya. Ini pun paratiroid karsinoma kalau ganas pun dia low malignant potensial. Maksudnya dia sedikit potensi keganasannya sebenarnya gitu ya. Dan sedikit berarti kemungkinan untuk recurrent atau muncul kembali. Maka 50% dia akan sembuh dengan reseksi yang end block. End block itu maksudnya diambil semua gitu. Ya, itu aja sih. Selesai paratiroid karsinoma, kita lihat ya bentuknya ini. Ya, tadi kan jadi sel-selnya udah mulai pleomorfik, ini udah kelihatan banget ada mitosisnya, pas banget ya. Ini kemudian ini hiperkromatik, ini kromatiknya kasar banget ya. Jadi pleomorfik, hiperkromatik, kromatinya kasar dan dapat ditemukan mitosis gitu ya. Gitu. Oke, gambarnya aja ya, diinget-inget ya, siapa tahu ya dikeluarin ini apa diagnosisnya. Kalau ini udah levelnya, udah grade-nya udah tambah naik ya, kita lihat bagaimana pleomorfisitas dari sel-selnya makin gak karu-karuan ya. Ada yang lonjong, ada yang besar ya, ada yang bulat oval, ada yang bahkan kayak bentuk segitiga ya, mencerminkan pleomorfisitas dari selnya gitu. Ini kelihatan banget kalau ini ya udah kelompok tumornya ganas ya, dia sampai masuk ke dalam, ini apa? Ke dalam otot gitu. Oke, ini juga kelihatan udah ganas banget. Ini juga ganas banget, gambarnya aja yang kalian hafalkan ya. Ini masuk ini bahkan udah masuk mikroalveoli invasi, ini masuk ke pembuluh darah, ini pembuluh darah yang dasar endotel, ini sel ganasnya gitu. Oke, ini vaskular sama invasi. Ini yang penting. Nah, ada yang berhubungan dengan hiperparathyroidism ya, yaitu Jaw tumor syndrome ya. Udah sih mutasi pada HRPT gen. Ini sudah, kalau kita bingung biasanya kita pakai IHK ini karena bentuknya mirip dengan tiroid, maka kita
kami bisa jadi menggunakan IHC ini. Ini hanya nice to know aja. Oke, berikutnya adalah primary chief cell hyperplasia. Jadi jangan salah, tadi ada adenoma sama karsinoma, tapi ada chief cell hyperplasia ya. Ini nodul biasanya bentuknya begini, susah kan? Ya makanya ini hanya nice to know aja, kalian tahu ya. Perlu dipastikan dulu ketika ada masa, apalagi tiroid, paratiroid dekat banget sama tiroid. Jadi harus dipastikan ini paratiroid atau tiroid gitu. Oke, lanjut. Udah capek? Insya Allah tinggal sampai jam sebelum jam 4 udah selesai ya. Saya cepetin. Oke, ini ya. Ini yang penting ini. Wes tak kandani wes. Penting iki. Itu ngerti ya. Sindrom tadi ya. Jadinya di mana ya? Yang terjadi pada paratiroid berarti apa? Hiperplasia atau adenoma? Gitu. Oke, baiklah. MEN1 mutasi ya bisa ketemu pada paratiroid. Maka summary-nya adalah primer hyperparathyroidism itu memang suatu kelainan yang sebenarnya most common ya. Jadi dia banyak ditemukan. Tetapi studi tentang ini masih sangat sedikit gitu ya. Karena memang sangat jarang ya. Jarang, yang karsinoma tadi jarang. Gitu. Oke, itu saja. Oke, sekarang yang ketiga ya Kak. Boleh lanjut? Sudah mulai capek? Aku juga kesel deh. Tadi udah bilang masih sedikit ya, aku gak kuat. Wis berdiri ya. Oke. Terakhir adalah patologi dan neoplasma pada kelenjar adrenal. Oke. Kita belajar dari normalnya dulu ya. Tempatnya di mana? Tempatnya di retroperitoneum. Dia letaknya kan di atasnya ginjal, ya. Suprarenalis kan gitu, ya. Adrenal itu. Bentuknya segitiga ya, ada medula dan ada korteksnya. Kita tahu, ini kita hanya ulang sebentar ya. Ada zona-zona ini hampir sama dengan hipofisis, setiap zona ini menghasilkan hormon, ya enggak? Ya, gitu. Maka ya seperti ini tadi ya. Ada zona glomerulosa, ada fasciculata dan reticularis. Mirip-mirip semua ya, ini. Oke. Ya yang penting ini sekarang patologinya. Patologi pada kelenjar adrenal ada dua, neoplasma dan non-neoplasma. Oke, sekarang yang non-neoplasma itu apa saja? 1, heterotopia. Heterotopia itu artinya berarti ada kelenjar adrenal yang tempatnya bukan di adrenal. Wes menuai. Ini loh, namanya adrenal heterotropik atau aksesori. Berasal dari sel primordial. Lokasinya paling banyak di mana? Di lemak peritoneum. Dah, masuk ya. Udah pada capek nih ya. Oke, sekarang masuk ke nodul. Ya, kalau tadi kan kelenjarnya adrenal di tempatnya di tempat lain. Kalau ini masih ada gitu ya, masih dalam korteks adrenal, tapi dia tumbuhnya lebih banyak gitu. Tapi dia memang kelenjar adrenal gitu. Nah ini yang harus dibedakan, nah ya kan ada nodul maka harus dibedakan nanti ini hanya sekedar nodul yang jaringan normal adenokortikal atau dia ada hiperplasia atau bahkan adenoma gitu. Ya itu kan sebenarnya kelenjar adrenal menurut saya sudah wilayah yang kalau untuk neoplasma PA loh ya itu sudah SKDE-nya udah kelebihan gitu. Gak apa-apa ya, saya manut sama core blocknya ya, disuruh menyampaikan ya tak sampaikan lah gitu. Rezeki kalian ya. Berikutnya adalah hiperplasia adrenal kongenital ya, biasanya karena ada error metabolism ya, sifatnya genetik autosom resesif ya, defisiensinya pada nih baca sendiri aja deh ya. Sehingga intinya kita bisa melihat di situ ada klinisnya. Maka PA pun nggak bisa hanya tahu langsung mikroskopisnya, kita harus dapat data ya gitu. Kita bisa tahu ini ada sindrom fibrillasi yang murni atau gangguan elektrolit ya, biasanya pada hiperplasia. Oke, lanjut. Hiperplasia bisa kongenital, bisa didapat ya. Ya, itu saya menyampaikan ini yang penting ini. Nah, ini.
Didapat biasanya cirinya apa? Cirinya adalah ada sindrom Cushing. Bersamanya dengan sindrom Cushing ya. Tadi pernah kita di hipofisis ada sindrom Cushing juga kan. Nah, makanya saya bilang ada sindrom Cushing, biasanya kita akan explore, nggak cuma hipofisisnya, kita juga explore ke adrenalnya gitu. Karena sering berkaitan. Oke. Nah, hiperplasia tadi ada korteks, sekarang yang medula. Ini sebenarnya kalau ini saya setuju, kalian harus tahu. Hiperplasia pada medula adrenal, jadi medula adrenal nanti ada hiperplasia, ya, ada neoplasma. Jadi neoplasmanya itu sebenarnya namanya khas, pheochromocytoma. Itu yang kalian harus tahu, namanya pheochromocytoma. Nah, sekarang hiperplasia dulu ya, DD-nya ya. DD ya, mirip dengan pheochromocytoma ya, dia dari men3 berhubungan dengan ini ya, Recklinghausen disease, Beckwith-Wiedemann syndrome ya. Bahasanya aneh-aneh gitu ya. Oke. Nanti kita lihat langsung ke neoplasma. Nah, langsung cepet ya. Oke. Sebenarnya neoplasma kalau di WHO ini klasifikasinya tidak segampang itu ya. Tidak segampang itu. Oke ya. Banyak ya. Cuman tadi karena diminta menyampaikan, tapi aku bingung ini kan masuknya ke ini. Ini aja dulu deh. Oke. Neoplasma ya, tentu tadi kan udah saya sampaikan tadi ya tentang dia bisa berfungsi sebagaimana organ aslinya, ada yang tidak ya. Maka di sini kita akan tergantung klinisnya, ada yang endocrine hyperfunction, ada non function dan statusnya tidak tahu ya, non function. Epidemiologinya pada ini sebenarnya nggak terlalu banyak ya kayak gitu. Usianya kebanyakan pada usia-usia 50 tahun untuk karsinoma gitu ya. Oke, ini juga nggak tahu ya. Etiologinya berarti dia sudah saya sampaikan berhubungan dengan sindrom-sindrom tadi itu. Nah ini yang penting deh. Nah udah tak spill loh. Ya, yang penting tahu ini. Ya, kenapa bisa tumorogenesis ya, hallmark of cancer-nya gitu ya dari medula adrenal. Ya karena ini. Ada onkogen yang di mana, tumor suppressogen di mana, dan faktornya di mana. Wis, tahu. Nah, toh akan Indonesia. Oke. Nah, dari situ kita lanjut ya, kasih itu udah tahu lah ya, aldosteronisme ya, karena berhubungan dengan medula adrenal kan berarti kan hormon-hormon itu ya, aldosteron ya kan, glukokortikoid ya, kayak gitu kan. Nanti kalau yang medula ada norepinefrin ya, adrenalin ya, kayak gitu ya. Jadi pasti ada manifestasi klinis yang berhubungan dengan gangguan pada hormon tersebut. Ya, oke, sekarang terakhir adrenal cortex. Untuk cortex, nah, ini yang penting. Nih, kalau tak sampein. Sebentar, nih. Oke. Ini pheochromocytoma, nah ini penting nih. Untuk pheochromocytoma tadi saya belum menyampaikan ini loh, yang mikroskopis yang penting kalian harus tahu. Ada gambaran namanya Zilbalen. Wes, ada Zilbalen langsung tembak, itu adalah pheochromocytoma, berasal dari medula adrenal. Oke, balik ya. Tunggu sebentar. Ini akan kortek ya. Nah di kortek ya sebenarnya nggak ada yang khas gitu ya buat kalian ya. Karena ya tadi gimana kita mau bisa, kita dari makroskopisnya kan bentuknya hampir sama semua gitu ya. Nggak bisa jadi sebagai satu standar gitu, tapi harus tahu mikroskopisnya. Ini cuma saya menyampaikan Nesturo saja. Jadi sebenarnya kasih adenoma bentuknya seperti ini mikroskopisnya, adrenal adenoma bentuknya seperti ini. Ya mirip-mirip ya, onkocytoma seperti ini gitu. Dan ini sangat mirip dengan hipofisis, maka kita biasanya kesusahan gitu ya untuk menentukan itu. Ya. Yang inti yang jelas pada adrenal adenoma bisa ketemu namanya spironolactone bodies. Ini loh, di tengah-tengah ini loh. Ya, bisa ketemu ya, artinya dia sebenarnya nggak patognomonik juga gitu. Oke, udah. Oke, tadi saya sudah menyatakan medula, pheochromocytoma, Zilbalen sudah. Ya, komposit nggak perlu. Ya, cuma kita perlu tahu bahwa tumor pada adrenal itu bisa macam-macam ya. Tadi yang saya sampaikan kan yang banyak ya, paling banyak. Sebenarnya ada lagi neuroblastom, ada ganglioneuroblastoma, ada ganglioneuroma gitu ya. Jadi
cukup banyak. Maka yang perlu saya sampaikan sebagai resume akhir ini adalah prognosis dari tumor adrenokortikal itu buruk ya. Jadi biasanya survivalnya itu cuma dalam angka bertahan sampai 5 tahun itu cuma 20-35% gitu. Ya. Jadi agak sampai sekarang masih jadi PR ya gitu. Oke, sampun itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Udah 3:30 ya persis ya. Alhamdulillah lumayan ya bisa buat sholat asar dulu sebelum Dr. Yusuf masuk ya. Sampai di sini. Mohon maaf nanti kalau untuk pankreas karena saya terus terang banyak banget itu ya. Jadi untuk pankreas yang penting kalian tahu jenis keganasanya main ductal adenokarsinoma gitu aja. Nanti akan saya sampaikan lewat Mas Hasri ya, Mas Hisri ya. Gitu nggih. Biar lebih ini banget ya. Karena tadi jadinya ada 4 PPT, banyak banget. Tapi insya Allah tadi kan ada hal-hal yang saya skip ya, karena itu sudah masuk wilayah spesialistik ya, kayak gitu. Buat saya kok kurang pas gitu ya untuk kalian juga gitu. Sampun, ada yang mau ditanyakan insya Allah? Udah jelas semuanya ya? Jelas lah pokoknya. Oke, terakhir absen, bisa tolong dibawa ke depan. Tidak perlu post test tapi saya absen dulu ya. Ya, yang mana Kak? Oh yang ini, oke. Hajarina nggak ada? Muhammad Natsmi Azizi? Kata kole, konco mulai. Mbak Wanda Malikah Bilkis? Oke. Farah Akila Zahra? Ada, alhamdulillah. Usli Fatul? Haila Zahra? Oke. Mbak Asri Wijayanti? Oke. Handika Muhammad? Raketok le buri le. Adiat Mabrian? Yuke Masaro? Mbak Yuke, oke. Difrika Aulia Wulan? Oke. Hanif? Cip. Mumtaz? Ini buri Mumtaz. Raihan Dafa? Oke. Arya Maheswara? Oke. Orbit? Rano gitu Oh no, alhamdulillah. Berikan aplaus dong bagi Kang Osobit. Aduh, habis makan apa Bit? Alhamdulillah rajin sekali ya, terima kasih, saya apresiasi. Mau hadiah apa kau? Kalau mau beneran dong, habis ini bisa ketemu di LPA. Aku ada hadiah untuk khusus dan nanti ya, buat makin semangat buat kuliah, oke? Kemalan Nur Mulyaning Tias, oke. Fadil, oke. Akila, Vira, oke. Meutia Dwi Suryanita, Mbak Meutia, tidak ada? Oke, boleh pinjam pulpennya Kak. Meutia Dwi Suryania nggak ada. Muhammad Lutfi Mahendra, Muhammad Lutfi Mahendra, tidak ada ya. Aziza Al Istiqomah, oke. Haura tidak ada. Nilam, oke. Dimas Zaki, Balkis. Izin karena Rizal Fadil tidak ada. Dimas Sandi, kira ya. Dimas, mungkin lagi rawat inap di JIH jadi ya. Tirta Albar, oke. Marsyanda nggak ada. Oh, khas soalnya lah.
Hidayatullah Permani. Nur Wisma Arfiana. Irfan Zufar. Oke. Wafi. Oke. Rafli. Oke. Depan sendiri malah kelihatan ya. Gozi Tamimi. Gak ada. Izin apa menikah? Izin apa? Oh, tugas kampus. Oke. Zanzabil. Rana Akila. Anissa Trimega. Ardifa. Muhammad Fauzan Sudarsono. Oh, ada. Tadi kok dicoret. Naisa Belinda. Nggak hadir. Naisa Belinda nggak hadir? Nggak hadir ya? Fix ya, coret. Laudia Rizky. Dinda Agustiana. Kaila Ulinuha. Oke, sip. Rahma Amelia. Oke. Mbak Davina. Hadir ya. Fadilah Nabil. Oke. Sabar ya, sabar. Renata Putri. Oke. Rana Atika Sari. Wahib Zaki Sidkul Aziz. Oke, alhamdulillah. Saifuddin Zuhri. Mas Saifuddin, oke. Siti Holiza Umami. Tidak ada. Oke. Oke, berarti sudah ya. Insyaallah ya. Oke, sudah. Marilah kita tutup bersama-sama dengan hamba dan doa qatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.